Sifilis dan gonore. Anggota kelompok Adelia Parentina, Azalia Nurul Fadila, Fariza Puspitasari, Mutiara Jelita, Naura Afifah. Definisi. Gonore adalah penyakit pada alat reproduksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea yang penularannya melalui hubungan organ reproduksi. Etiologi. Neisseria gonorrhoeae kuman Diplococcus gram-negatif dengan sisi cekung berdekatan sehingga seperti bentuk ginjal. Patofisiologi. Patofisiologi gonorrhoea terjadi melalui adesi bakteri Neisseria gonorrhoeae pada sel epitel, diikuti oleh invasi seluler lokal. Penularan bisa terjadi akibat kontak seksual maupun melalui jalan lahir saat proses persalinan. Manifestasi klinis. Pada laki-laki, gejala awal gonorrhea biasanya timbul dalam waktu 2-7 hari setelah terinfeksi. Gejala berawal dari rasa tidak enak pada uretra kemudian diikuti nyeri ketika berkemih. Disuria yang timbul mendadak, rasa buang air kecil disertai dengan keluarnya lendir, mukoid, dan uretra. Retensi urin akibat inflamasi prostat, keluarnya nanah dari penis. Pada perempuan, gejala awal biasanya timbul dalam waktu 7-21 hari setelah terinfeksi. Penderita seringkali tidak merasakan gejala selama beberapa minggu atau bulan. Jika timbul gejala, biasanya bersifat ringan, namun beberapa menunjukkan gejala berat seperti desakan untuk buang air kecil. Rasa nyeri ketika buang air kecil, keluarnya cairan dari vagina, mengalami demam selama beberapa hari. Komplikasi yang terjadi pada perempuan. Radang panggul seperti salpingitis, penyumbatan pada saluran telur, tuba falopi yang memicu munculnya kehamilan di luar rahim, atau kehamilan ektopik, kemandulan. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan sampel cairan tubuh, dokter akan memeriksa sampel cairan dari bagian tubuh yang diduga terkena gonorrhea, seperti cairan vagina, penis, anus, atau tenggorokan. Untuk diperiksa di laboratorium, tujuannya adalah untuk mendeteksi bakteri penyebab gonorrhea. Tes darah. Meski jarang dilakukan, dokter dapat melakukan tes darah. Tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah infeksi sudah menyebar ke dalam darah. Tes sensitivitas antibiotik. Tes ini dilakukan bila antibiotik yang diberikan pada pasien sudah tidak efektif lagi. Tes ini akan membantu dokter untuk mencari antibiotik lain yang ampuh dalam mengobati gonorrhea. Tindakan. Setelah hasil tes menunjukkan positif terdapat infeksi gonorrhea, dokter biasanya akan memberikan suntikan antibiotik dan obat oral pada pengidap dan pasangannya. Kamu juga dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual untuk sementara waktu hingga perawatan selesai atau dinyatakan sembuh. Nah, sekarang kita lanjut yang sifilis ya. Definisi, sifilis merupakan penyakit yang menyerang sistem reproduksi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Namun, penyakit ini dapat menjalar ke semua organ dalam tubuh terutama sistem kardiovaskular, otak dan susunan saraf. Etiologi, Treponema pallidum, bentuk spiral, panjang 6-15 mikron, lebar 0,25 mikron, lilitan 9-24, berotasi undulasi sisi ke sisi, mati pada kekeringan, panas, antiseptik ringan, hidup beberapa lama di luar tubuh. Patofisiologi, pada sifilis yang didapat, Treponema pallidum masuk ke dalam kulit melalui mikrolesi atau selaput lendir. Biasanya melalui senggama titik kuman tersebut berkembang biak jaringan bereaksi dengan membentuk infiltrat yang terdiri atas sel-sel limfosit dan sel-sel plasma terutama di perivaskuler pembuluh-pembuluh darah kecil berproliferasi dikelilingi oleh Treponema pallidum dan sel-sel radang. Manifestasi klinis, timbul benjolan dan luka di sekitar alat kelamin. Luka terlihat seperti lubang pada kulit. Dalam beberapa minggu luka akan hilang, namun justru bakteri akan menetap pada tubuh dan penyakit dapat muncul berupa lecet-lecet pada seluruh tubuh. Terkadang penderita sering pusing-pusing dan mengalami nyeri tulang seperti gejala flu. Muncul bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan intim atau seks dengan penderita. Komplikasi, tanpa pengobatan, sifilis dapat membawa kerusakan pada seluruh tubuh. Sifilis juga meningkatkan resiko infeksi HIV dan bagi wanita dapat menyebabkan gangguan selama hamil. Pengobatan dapat membantu mencegah kerusakan di masa mendatang tapi tidak dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, tes penyaringan, pemeriksaan antibodi terhadap bakteri penyebab sifilis, Wassermann reaction Wurm. Pemeriksaan diagnostik, rapid plasma reagin RPR, yaitu tes darah.
Tes Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) yang dapat dilakukan pada darah atau cairan tulang belakang, dan pemeriksaan serologi. Nah, untuk tindakan ini dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan dengan biasanya bisa dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Untuk sifilis tersier pada wanita hamil, waktu pengobatan akan lebih lama dan menggunakan antibiotik yang dokter berikan melalui infus. Pengidapnya akan menjalani tes darah untuk memastikan agar infeksi telah sembuh dengan total setelah menjalani pengobatan antibiotik. Thank you for watching guys, bye.